Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Karena di ASC Channel ini ada konten tentang matematika SMA, matematika SMP, matematika untuk TPS ya, tes potensi skolastik untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri, dan juga ada konten dakwah ya, konten dakwah. Pagi ini saya akan bahas tentang TPS ya, tes potensi skolastik SNBT, seleksi nasional berbasis tes yang ke-12. Berarti saya sudah pernah bahas 11 kali ya, di 11 konten sebelumnya sudah pernah dibahas, bisa dicari untuk memperkaya soal-soal dan latihan kalian. Kali ini saya akan ambil dari bab statistik yang pernah keluar ya. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang dulu pernah disampaikan oleh Bapak Jerowace ya. Bapak Jerowace ini seorang penulis buku. Waktu itu ya, waktu saya SMA itu beliau sudah penulis buku ya. Berarti beliau ini dosen ITB ya, yang sangat senior. Soal itu bisa, menurut beliau, soal itu bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Cara pertama dengan kecerdasan, cara kedua dengan pengalaman. Jadi kalau kita tidak cerdas misalnya, berarti masih bisa mengerjakan soal itu dengan latihan yang banyak ya, pengalaman yang banyak. Syukur-syukur kalau kita ini cerdas, juga latihan yang banyak, maka pasti lebih jos ya, lebih jos. Ayo kita perbanyak latihan soal, perbanyak belajar ya, perbanyak belajar. Lebih-lebih untuk mengerjakan soal TPS. TPS itu butuh logika, butuh nalar yang cukup tinggi ya. Sedangkan teorinya sangat sedikit. Oke, kita bahas contoh soal nomor 1. Ini saya ambil dari soal TPS tahun 2022 ya, berarti baru saja. Jika bilangan asli terurut A2 ini, A2, 2, B, 5, C, D, 9, 9 tidak memiliki modus, maka nilai A tambah B bagi C plus D sama dengan berapa? Ini terurut ya, maksudnya terurut apa? Ini satu misalnya, A ini bisa diisi 1, bisa diisi 2, boleh sama maksudnya ya, tapi nggak boleh lebih besar 3, nggak boleh, karena apa? 3 lebih besar dari 2, berarti B ini isinya bisa 3, bisa 4 ya. C nya bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya ya. Pokoknya ini urut ya, dari kecil menuju besar. Dikatakan di soal tadi tidak punya modus. Kalau ini contoh data tidak punya modus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Modus itu ada yang ini, yang punya modus ini. Data ini 2, 3, 3, 4, 5. Yang paling sering muncul apa? 3, yaitu ada 2 buah. Ya toh? Berarti modusnya 3. Jadi data yang paling sering muncul itu adalah modus. Teorinya itu tok yang perlu untuk soal ini ya. Kayaknya sulit tapi enggak ya, kalau kita punya nalar yang cukup tinggi ya. Nah ini tidak punya modus, kenapa? Mana yang sering muncul? Nggak ada ya, sama, munculnya sama. Ini juga 2 muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali. Berarti kayak gini tidak punya modus. Ini 3, yang ini tidak punya modus karena 3 muncul 3 kali, 4 muncul 3 kali. Tidak punya modus. Yang punya modus ini 3 muncul 2 kali, maka modusnya 3. Paham ya? Sekarang kalau soal ini tidak punya modus, ini lihat, ini 2, 2, ini nggak mungkin 1. Kenapa? Kalau ini 1,
22 berarti nanti ini jadi modus. Padahal dikatakan nggak punya modus. Berarti A-nya ini 1, A-nya ini pasti 2 ya. Kalau ini 2 berarti 2-nya ada 3. Perhatikan ke sini, 9-nya sudah ada 2, agar tidak punya modus, 9-nya ada 3, 1, 2, 3. Karena 2-nya ada 3, 9-nya ada 3. Maka 5-nya ada 3 juga. Berarti ini 5, ini juga 5. Kan selesai sudah. Ini berarti tinggal masuk A-nya 2, B-nya 5, C-nya 5, D-nya 9. Berarti sama dengan 7/14. Berarti sama dengan setengah. Itu sudah selesai ya. Setengah itu jawaban C ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Tes potensi skolastik. Persiapan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri tahun depan ya. Tahun depan masih, sekarang sudah Desember, berarti sebentar lagi ya. Persiapannya memang mulai dini ya, sejak awal ya. Karena agar apa? Agar kita betul-betul siap, nalar kita siap. Karena apa? Karena untuk untuk tes masuk mulai tahun ini itu banyak menggunakan nalar ya, banyak menggunakan nalar. Sehingga kita harus melatih, mengasah otak kita ya, membiasakan diri ya. Oke, sekarang soal nomor 2. Saya ambil dari TPS tahun 2019 ya. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70. 5 siswa rata-ratanya 70 ya. Mediannya 71. Modusnya 74. Semua nilai ulangan adalah bilangan asli. Bilangan asli itu berarti 1, 2, 3, 70, 71 dan seterusnya ya. Bukan pecahan ya, bukan desimal. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya ini, P-nya jangkauan, Q-nya 14 diberitahu. P-nya jangkauan, Q-nya 14. Di situ jawaban yang disiapkan A, P lebih besar Q, B, P lebih kecil Q, C, P sama dengan Q, dan D-nya hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Kalau ada seperti ini, P dan Q kayak gini, jawaban yang disiapkan selalu seperti itu ya. Jawaban yang disiapkan selalu seperti itu. Maka ini perhatikan nih, ini pertama, median itu apa? Bilangan yang di tengah setelah diurut. Yang di tengah mana ini? C, berarti C-nya langsung tahu, yaitu 71 ya. Karena ini diurut, berarti ini lebih besar dari 71. Ini diketahui modus 74 ya. Modus 74. Berarti di sini 74 pasti ya. Ini 74. Kenapa? Karena modus itu kan data yang paling sering muncul. Kalau di sini sudah 71, ini 74, ini pasti 74. Ada 2 datanya. Yang ini belum tahu, ini A, B ya toh. A, B. Nih dari sini, dari modus. Makanya pakai nalar ya toh, pakai nalar. Teorinya sedikit yang dipakai. Terus sekarang yang ini rata-rata. Rata-rata kan rumusnya cuma gini, A ditambah B ditambah 71, ini 71 ini, ditambah 74, ditambah 74, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena bilangannya ada 5 ya. Berapa rata-ratanya? 70. 70 langsung saya kali 5 ya, ini saya kali 5 seret gitu ya. A plus B belum tahu, A plus B. Ini 71 tambah 74 tambah 74 berapa? 70 kali 3 berapa? 210. 1 tambah 4 5 tambah 4 9. Berarti 219 ya. 219. Ini 350 dikurangi 219 berapa? 350 dikurangi 219 sama dengan A plus B. Maka A plus B nya berapa? A plus B nya sama dengan 10 kurangi 9 1, 4 kurangi 1 3 ya toh, 3 kurangi 2 1, 131. A plus B nya 131.
Berapa A plus B? Tidak tahu. Tapi yang pasti lebih kecil dari 71. Ya. 71 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kalau ini 71 modusnya tidak ada nanti. Ya toh ini. Kalau 71 modusnya nggak ada. Ya toh? Berarti ini pasti kurang dari 71. Berarti kalau kita bisa tulis gini, jangkauannya itu nanti aja ya. Jangkauan itu sama dengan apa? Atau buat tabel boleh ini, boleh tabel begini. Kemungkinan nilai A dan B itu begini. Kita buat tabel begini. Di sini A, di sini B. Terus ini nanti jangkauan ya. Jangkauan itu adalah P ya. P. Kalau A-nya B-nya 70 boleh ya. Maka B-nya berapa? A-nya berapa? 61. Betul ya? Kenapa kok begitu? 61 tambah 70 131. Ya, jumlahnya harus 131. Maka ini jangkauannya adalah apa? 70, jangkauannya 74 dikurangi A, A-nya 61. Berapa ini? 74 dikurangi di pos. Nah, ini berarti ini 13 hasilnya ya. Berarti jangkauannya 13. Sekarang kalau B-nya kita turunkan, misalnya berapa? 69. Kan harus lebih kurang dari 71. Maka A-nya jadi berapa? Maka ini naik 1 jadi 62, paham? Ya toh? Karena ini tambah ini harus itu 131. Nah, ini jangkauannya kalau ini 74 kurangi 62 sama dengan 12, makin kecil ya toh? Kalau ini 65 gitu, maka ini jadi 68, maka ini jadi 63. Ini makin kecil lagi, 74 dikurangi 63, berarti berapa? 11. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, jangkauannya berarti paling tinggi berapa? 13. Jadi kalau begitu P lebih kecil sama dengan 13. Padahal Q-nya 14. Dari sini dapat disimpulkan P-nya kurang dari Q. Paham ya? P kurang dari Q. P kurang dari Q berarti jawaban B ya toh? Jadi pakai nalar ya, pakai nalar kayak gini ya. Makanya itu latihan soal yang banyak dan ikuti SC Channel ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Ingat yang disampaikan hikmahnya yang pertama tadi, soal itu bisa dikerjakan dengan dua cara ya. Dengan kecerdasan atau dengan pengalaman yang banyak ya. Maka untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi negeri, kita harus pengalaman yang banyak. Walaupun kita cerdas, kita juga butuh pengalaman yang banyak. Kenapa? Karena satu, soalnya pakai nalar. Yang kedua waktunya tidak lama untuk mengerjakan soal itu. Jadi butuh gerak cepat gitu, butuh gerak cepat. Dan soalnya biasanya cukup panjang ya, kalau matematika TPS itu cukup panjang bacanya ya. Coba kita lihat soal nomor 3 ini. Ini saya ambil dari tahun 2020. 5 bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama dengan 4 ini. Bilangan asli 5 buah berarti N5, rata-ratanya 4, mediannya 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P selisih bilangan yang terbesar dan terkecil, sedangkan Q-nya 10 ya. Jawabannya A, P lebih besar Q. Jawaban B-nya adalah P kurang dari Q. Jawaban C, P sama dengan Q. Jawaban D tidak bisa ditentukan ya. Selalu kayak gini ya, kalau ada P ada Q kayak gitu, soalnya selalu seperti itu jawaban yang disiapkan ya. Oke, kita lihat. Ini mirip dengan soal nomor 2 tadi, cuman ini lebih ribet sedikit ya, karena yang diketahui lebih sedikit. Tapi tetap kita pakai nalar, kita pakai coba-coba dan lain sebagainya ya. Boleh mengerjakan TPS pakai coba-coba, itu boleh. Yang penting apa? Itu logika kita benar gitu ya.
Ini datanya A, B, C, D, dan E saya misalkan ya, ada 5. Ini sudah diurut. Mediannya 4, median itu data yang di tengah setelah diurut. Berarti tinggal apa? A, B, C-nya 4, D, E. Kenapa? Karena mediannya 4 ini. Ya toh? Langsung rata-rata sama dengan A ditambah B ditambah 4 ditambah D ditambah E sama dengan dibagi 5 itu, karena ada 5 buah. Seperti nomor 2 tadi mirip. Rata-ratanya 4. Berarti A ditambah B ditambah 4 ditambah D ditambah E sama dengan 20. Dari mana? 5 kali 4. Ya toh? Berarti A ditambah B ditambah D ditambah E sama dengan 16. Ini pindah ke sana ya. 20 kurangi 4 kan 16. Hitungnya nggak sulit, cuma nalarnya yang lumayan ya. Maka kita bisa misalkan ya. Karena tadi ini 4, A-nya A, B ini angka di bawah 4 pasti ya toh. Kita coba pakai tabel gini. Kalau A-nya 1, B-nya 1, maka D-nya lebih dari 4 ya toh. Misalnya berapa? 5 ya toh. 5. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 5 7. Atau ini 4 boleh ya. Kenapa? Karena median nanti bisa ini tambah ini tambah ini. Kalau ini 1, ini 4, ini nggak mungkin 4. Berarti ini 5 ya. 5. E-nya ini 7, 16 kurangi 7 berapa? 9. Nah, ini P-nya adalah berapa? 9 kurangi 1, berarti 8. Ya toh? Sekarang kalau ini ini tetap 1, tapi ini 2, bisa buat beda ya. Berarti ini 5 lagi. Berapa ini sudah? 3 tambah 5, 8. 16 kurangi 8, berarti 8. Berarti di sini 7 ya, 8 kurangi 1. Ya. Selalu kan, yang berubah kan di sini tok ini. Kalau ini saya ubah jadi 2 misal. Ini 1 mungkin? Enggak. Karena apa? Karena A itu enggak mungkin lebih kecil dari B ya toh. Sama boleh. 2, 2. Ini 5 misalnya. Berapa ini? 9. 16 kurangi 9 berapa? 7. Berarti ini 7 kurangi 1, 6. Ini makin kecil pasti ini loh, makin kecil itu. Berarti apa? P-nya itu lebih kecil atau sama dengan 8. Padahal Q-nya 10. 8 dengan 10 kecil mana? Kecil 8. Berarti P kurang dari Q. Nah, ini sudah selesai ya. P kurang dari Q itu jawaban B. Jadi pakai nalar ya, pakai nalar. Tidak mesti ngitung pakai rumus kalau TPS itu. Maka itu latihan soal yang banyak, ikuti ASC Channel ya tak? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Tes potensi skolastik, persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang kita bahas soal nomor 4. Saya ambil dari TPS tahun 2022 ya. Tabel berikut menyatikan informasi tentang durasi seseorang bisa menahan napas untuk ujian kondisi kesehatan paru-paru 200 pasien COVID-19. Nah, itu tabelnya seperti itu. Seperti ini, durasinya 30 kurang dari T, kurang dari 4. T itu waktu dalam detik ya. Sebanyak 72 orang. Terus 45 T, 60 sebanyak 65. 60 kurang dari T, kurang atau sama 75 sebanyak 36. 75 kurang dari T, kurang 90 sebanyak 27. Ya. Lanjutan soalnya, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? Hubungan kuantitas P dan Q seperti biasanya ya. Jawaban yang disiapkan seperti biasanya. P-nya adalah apa? T lebih besar sama 265, Q sama dengan 51. Ini kalau orang-orang membahas soal ini, banyak yang menggunakan interpolasi. Interpolasi itu rumusnya belum diberikan di SMA itu. Atau setidaknya apa? Nampak asing ya di SMA.
Tapi kalau saya lebih suka menggunakan apa? Menggunakan persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus. Saya menggunakan begini, Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 dibagi X2 min X1. Ini di SMA sudah diajarkan, bahkan di SMP sudah pernah disinggung ya. Di SMP sudah pernah disinggung. Ini persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Lalu yang diminta T-nya kan 65 ini. 65 ada di mana? Di sini kan. Ini 65 antara 60 sampai 75. Maka ini saya anggap yang ini loh. Saya anggap T1, yang ini saya anggap T2. Berarti saya anggap Y1, ini Y2. Nanti kalau T-nya 65, Y-nya berapa gitu. Itu yang ditanya. Tidak sulit ya kalau menggunakan ini. Sekarang ini X-nya diganti T, berarti X-nya diganti T, berarti X1 diganti T1. Langsung aja ya. Y kurang Y1 itu 65, tahu? Dibagi Y2-nya berapa? 36 min Y1-nya 65 tetap ini ya. Sama dengan X-nya diganti T. T1-nya ini 60 ya, 60. T2-nya 75 ya. 75 dikurangi T1-nya 60. Ditanya Y berapa kalau T-nya 65. T-nya 65, maka jadi berapa itu? Y min 65 gitu ya. Y min 65 dibagi 36 kurangi 65 berapa? Ayo, 36 kurangi 65. Berarti 1 min 31. Bisa ya? Min 31. Terus sama dengan berapa? T-nya diganti 65 min 60. 75 kurangi 60 15. Bisa ya? Maka jadi berapa? Y min 65 sama dengan 65 kurangi 60 berapa? 5 ya. 5 per 15 kali min 31, paham? Ini kan di sini min 31. Iya toh? Berarti Y-nya berapa? Ini 3 ya kira-kira ya. Berarti kira-kira min 10, sekian ditambah 65. Berarti sekitar 54, sekian. Kan yang penting kita tahu 54. Ini adalah P. Sedangkan Q-nya 51, berarti P kurang dari Q. Betul ini, 54 kan kurang dari 51. Bisa dipahami ya? Jadi tidak sulit ini kalau memakai garis lurus kayak gini. Kalau pakai interpolasi, coba kamu cari rumus interpolasi, kan pasti lebih sulit dibandingkan ini. Oke ya? Ikuti saya biar mudah ya. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri, membahas tes potensi skolastik atau TPS ya, matematika, yaitu bab statistik yang sejak tadi soal-soalnya penuh nalar ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi statistik di bagian yang kedua, TPS statistik di bagian kedua. Ikuti terus ASJ channel ya. Di belakang ada soal yang bisa kamu latih. Kalau kamu ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor pribadi, WA pribadi yang ada di paling belakang ya. Oke, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.